Selamat datang di Zayana Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Lina. Kali ini kita akan belajar tentang ciri khusus beberapa jenis hewan. Beragam hewan tersebar di berbagai penjuru bumi ini. Mereka mendiami tempat dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Hewan yang hidup di lingkungan tertentu umumnya memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Ciri khusus suatu hewan dapat terlihat dari struktur tubuh atau tingkah laku hewan tersebut. Hewan akan menggunakan ciri khusus yang dimilikinya sebagai alat untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, sehingga mereka dapat bertahan hidup. Sebelum kita mempelajari beberapa ciri khusus hewan, kita akan mempelajari tempat hidup hewan terlebih dahulu. Hewan ada yang hidup di darat, air, serta di darat dan di air. Hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Banyak hewan darat yang ada di sekitar kita, baik hewan liar maupun hewan peliharaan. Hewan liar ada yang hidup di darat. Hewan liar di darat ada yang hidup di hutan, di padang pasir, atau di kutub. Contoh hewan liar yang hidup di hutan adalah harimau, orangutan, dan gajah. Sedangkan hewan liar yang hidup di padang pasir contohnya adalah unta, kadal, dan ular. Beruang kutub, pinguin, dan rubah kutub adalah contoh hewan liar yang hidup di kutub. Kucing, anjing, burung nuri adalah hewan peliharaan yang hidup di darat. Sapi, ayam, kelinci adalah hewan ternak yang hidup di darat. Ikan mas, ikan lele, belut adalah hewan yang hidup di air tawar. Gurita, kuda laut, paus biru adalah hewan yang hidup di air laut. Lobster, ikan bandeng, udang adalah hewan yang hidup di air payau. Dan katak, kodok, salamander adalah contoh hewan liar yang hidup di darat dan di air. Berikut ini ciri khusus beberapa jenis hewan. Yang pertama adalah bebek. Bebek merupakan bangsa unggas yang suka hidup di air. Hewan ini dapat mengapung dan dikenal pandai berenang. Mengapa bebek dapat mengapung dan pandai berenang? Bebek dapat mengapung karena memiliki bulu berlapisan minyak. Lapisan minyak tersebut berasal dari kelenjar bulu. Bebek juga dapat berenang karena memiliki selaput kaki. Selaput kaki berfungsi sebagai dayung ketika berenang dan dapat juga menahan berat badan ketika berjalan di tanah berlumpur. Ciri khas bebek lainnya adalah memiliki paruh berbentuk sudu. Bentuk paruh yang demikian berfungsi sebagai penyaring makanan ketika bebek mencari makanan di daerah berlumpur. Yang kedua adalah unta. Unta merupakan hewan yang hidup di daerah padang pasir atau gurun. Hewan ini memiliki ketahanan fisik yang istimewa sehingga sanggup melakukan perjalanan jauh tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Mengapa demikian? Unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari karena memiliki punuk. Punuk merupakan bagian punggung unta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Apabila unta tidak memperoleh makanan selama perjalanannya, maka hewan ini akan menggunakan lemak pada punuknya sebagai sumber makanannya. Dalam hal ini, lemak diubah menjadi energi dan air untuk kebutuhan hidupnya. Setelah digunakan, punuk akan menyusut, lembek, dan terkulai ke sisi tubuh. Unta memiliki ciri khusus lainnya berupa bulu mata berukuran panjang dan hidung yang dapat menutup. Kedua struktur tubuh tersebut dapat menjaga unta dari kemasukan debu atau pasir yang berterbangan. Selain itu, unta juga memiliki telapak kaki yang berukuran lebar dan tebal. Struktur kaki yang demikian dapat mencegah tubuh unta tidak terbenam ketika berjalan di pasir. Selanjutnya adalah ciri hewan pinguin.
Pinguin termasuk kelompok burung. Meskipun tidak dapat terbang seperti kebanyakan burung, pinguin dapat hidup di daerah dingin atau kutub. Mengapa pinguin dapat bertahan hidup di daerah dingin tersebut? Pinguin dapat hidup di daerah dingin karena memiliki kulit tebal yang ditumbuhi oleh bulu yang sangat tebal. Di bawah permukaan kulit tersebut terdapat lapisan lemak. Adanya bulu lebat dan lapisan lemak yang demikian membuat pinguin dapat bertahan di tempat yang udaranya dingin. Selanjutnya adalah ciri hewan kelelawar. Tahukah kamu hewan kelelawar? Ya, hewan ini biasa hidup di gua atau tempat gelap. Kelelawar bukanlah burung, melainkan mamalia bersayap yang dapat terbang. Kelelawar biasa dikenal sebagai hewan nokturnal karena kebiasaannya mencari makan pada malam hari dan istirahat atau tidur pada siang hari. Kelelawar memiliki beberapa ciri khusus yang tidak dimiliki oleh kebanyakan hewan lainnya. Ciri khusus yang menonjol adalah sistem ekolokasi. Apakah ekolokasi itu? Ekolokasi merupakan sistem penggunaan pantulan bunyi atau eko untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Objek dapat berupa makanan, pepohonan, atau dinding gua. Dengan cara demikian, kelelawar dapat mengenali makanan atau jalan yang hendak dilewatinya di kegelapan malam. Bagaimana ekolokasi bekerja? Kelelawar pada saat terbang akan mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Jika bunyi tersebut mengenai suatu objek, maka pantulan bunyi tersebut terdengar jelas oleh telinga kelelawar. Kelelawar memiliki telinga berukuran lebar dan sangat peka terhadap getaran bunyi. Dalam hal ini, kelelawar menggunakan pantulan bunyi sebagai sistem radarnya. Dan yang terakhir adalah ciri khusus pada hewan cecak. Cecak dan kerabatnya, tokek, merupakan hewan yang biasa hidup merayap pada dinding atau loteng. Makanannya berupa hewan kecil seperti nyamuk dan laron. Mengapa cecak tidak terjatuh ketika merayap di dinding? Cecak dapat merayap di dinding atau loteng karena memiliki struktur kaki khusus. Pada telapak kaki cecak terdapat guratan-guratan yang dilapisi oleh bulu-bulu halus lengket. Struktur kaki yang demikian berfungsi sebagai alat perekat ketika merayap. Itulah sebabnya cecak tidak terjatuh ketika merayap di dinding. Ciri khusus cecak lainnya adalah memiliki lidah berlendir lengket dan autotomi. Lidah berlendir lengket berfungsi untuk menangkap mangsa. Sementara itu, autotomi adalah peristiwa pemutusan bagian ekor cecak untuk mengelabui musuhnya ketika merasa terancam. Nah anak-anak, cukup sekian penjelasan hari ini. Sekarang tulislah kesimpulanmu yang dapat diambil dari uraian tersebut. Jawablah pada kolom komentar. Sampai berjumpa pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.